Anda tahu bahwa sebenarnya tadi yang saya lakukan itu menginstal semua project ya. Jadi saya list di sini ada Laravel Tailwind, Next Tailwind, React Tailwind Remix dan Fit ya. Saya akan memilih Next Tailwind di sini sama seperti yang dulu karena saya suka Next. Itu saja alasannya, tidak ada yang lain. Jika Anda ingin menggunakan yang lain terserah karena kita juga sudah melakukannya tadi sehingga Anda bisa lihat itu ya. List misalnya. Nah, Anda bisa lihat di sini Laravel Tailwind, Next, maaf saya jika tidak ada framework Anda cuman ya kalau untuk bermain saja di mana saja sudah bisa. React, Vue, serah, yang manapun bisa. Oke, npm run dev dan saya akan buka di text editor saya. Alright, sekarang ini yang terakhir kita modifikasi tadi. Saya akan membuat dulu di sini ya min screen yang kita akan tetapkan di situ. Terus saya akan buat di sini bg gray 100. Terus kita buat sini flex item center justify center. Jadi kita akan bermain di sini kira-kira. Atau ini bisa kita jadikan template-nya saja. Jadi ya kita kerjanya di sini gitu. Oke, yang paling pertama kita akan pergi dulu ke page. Di sini ada app.js. Bagaimana jika misalnya mereka ini kita wrap ke dalam layer? Ya, kita buat seperti ini. Layer seperti itulah. Nah, kemudian layer ini belum kita buat. Coba kita buat dulu di sini. New folder, components, ya. Dan di sini kita bisa buat satu file dengan nama layer.js. Oke, kita buat sini RFC. Terus kita buat di sini children pastinya ya, karena kita ingin memakai dia. Nah, kemudian di sini kita buat children dan kita bisa pergi ke index tadi ya, kita copy aja yang ada di sini terus kita paste di sini. Jadi sehingga ini adalah default layer kita nanti yang kita gunakan di beberapa page jika ada. Oke. Sekarang layer ini kita import dulu ke dalam file ini. Di sini kenapa generate prettier-nya tidak ada? Coba saya generate dulu ya. Ya saya akan arahkan dia ke next ini karena ini project kita. Ya, ini dia. Saya akan buat di sini type size-nya 4 ya. Kalau Anda tidak terbiasa dengan prettier, searching sedikit sajalah ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Dia bisa format seperti itu. Nah, kemudian sekarang harusnya jika ini kita hilangkan di indeks ini kelas ini, ya kita sekarang bisa buat di sini hello world, dia akan ke tengah harusnya. Kita refresh di Firefox. Ya, ini dia. Sehingga untuk layar kita sudah berhasil. Yang pertama, jika kita berbicara tentang car, kita butuh di sini div ya satu, dan di sini kita butuh div, dan di sini kita butuh div untuk footernya. Anda bisa explicit untuk membuat di sini footer, di sini header juga tidak ada masalah untuk itu. Kemudian ini adalah sectionnya, ya. Nah, di sini biasa kita buat misalnya card title dan di sini card bodinya, ya kan. Card body kita buat lorem ipsum saja. Kemudian di sini adalah footernya, lorem 4. Terus Anda buat di sini lorem atau lib. Nah, sekarang kira-kira seperti ini tampilannya. Ini masih nggak ada ya, dia masih nggak ada style apa-apa. Sekarang jika kita lihat kira-kira ini dia. Oke. Untuk playground kita ini kita akan buat dulu wrapper untuk div ini. Kita buat itu misalnya width 1/3 atau ya max ya. Max width-nya kita buat aja LG sehingga dia tidak besar-besar kali. Sehingga Anda lihat seperti ini dia. Ya, kira-kira dari sini ke sini lah. Atau Anda bisa buat di sini XL, maka dia akan lebih besar dari yang tadi. Anda pilih apapun yang Anda inginkan, tidak ada masalah untuk itu. Nah, kemudian ya, jika kita berbicara tentang car, kita akan buat ini nice terlebih dahulu sebelum kita lanjut lebih jauh. Coba pergi dulu ke sini, Anda buat di sini anti alias. Ya, kira-kira seperti itu saja, sudah cukup. Dan tidak ada salahnya kita buat sini font sans dan Anda buat di sini tracking tiger. Ya. Ya, gunanya sebenarnya untuk membuat ini lebih baik saja. Anda bisa lakukan ini tepat pada dokumen Next.js ya. Cuman di sini pun tidak ada masalah untuk itu. Oke, sekarang kita refresh, maka harusnya Anda akan melihat di sini cantik tulisannya daripada yang tadi ya, buruk sekali. Kemudian di sini kita bisa buat class name border B, maka Anda akan melihat di sini bordernya ada, namun tidak ketara karena backgroundnya itu tidak ada. Coba kita buat di sini class bg white, maka harusnya Anda akan melihat di sini backgroundnya white. Maka kita akan buat ini nice sekali ya, jadi kita akan maksimalkan untuk desainnya di sini. Rounded XL, kemudian untuk apalagi box shadow kita butuh. Box shadow bukan box shadow ya. Kemudian kita butuh lagi di sini untuk PX4 PY 2,5 ya, biar supaya dia ada jaraknya. Kemudian untuk sectionnya begitu juga, PX4 PY 2,5 ya. Sebenarnya kelas-kelas ini kita akan samakan, cuman lagi ya ketika putar harusnya dia bukanlah border B, melainkan adalah border T seperti itu. Kemudian hilangkan dulu border B ini. Alright, kita refresh. Ya, Anda sudah memiliki card di sini dan Anda buat itu sendiri tanpa menggunakan kelas-kelas manapun. Karena ini sangat make sense ya. Kita buat di sini BG white, itu backgroundnya white. Ada kita buat di sini shadow, maka Anda lihat di sini ada shadow.
Atau Anda ingin bermain shadow dengan border bisa juga seperti itu. Ya, by default dia akan memberikan border dengan kita itu gray berapa gitu. Coba kita buat sini border red 500, maka bordernya akan red. Cuman itu kita mau, kita ingin default saja seperti ini. Jadi nice, ada kombinasi antara border dan juga shadow di sana. Cuman pastikan shadow SM karena jika tidak SM dia akan jelek sekali. Ya, seperti itu. Jelek kali. Oke, kita kita kembalikan ke SM dia. Yes. Kemudian apalagi di sini yang perlu kita tweak. Contohnya kalau putar biasanya itu teksnya gray 600 atau 500 sehingga tidak hitam-hitam kali. Nah, kemudian Anda bisa buat di sini font medium ya untuk headernya. Ya bisa H1 juga bisa lah seperti itu. Kemudian untuk apa lagi? Ya biasanya headernya itu mempunyai background sehingga kita bisa buat di sini gray 100. Kita refresh maka akan seperti ini. Perhatikan jika Anda tidak melihat sini border, coba saya buat dulu di sini border red 500 agar supaya Anda melihat bahwa dia tertimpa oleh header ini. Terjadinya karena kita tidak mempunyai overflow di dalam cardnya. Namun ketika Anda buat seperti ini rounded TXL maka dia akan meniru. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Namun sangat tidak luar biasa ketika Anda bisa buat di sini. Kenapa saya bilang tidak luar biasa? Coba kita buat di sini rounded XL untuk topnya. Kemudian di sini kita buat background red 500. Anda akan perhatikan di sini bahwa dia juga tertimpa. Mungkin kalau red tidak bagus, coba blue. Ya, kan tertimpa. Anda akan buat di sini rounded ya. Rounded B 2XL ya, bukan 2XL. Kemudian Anda lihat, ada cacat di sini. Anda melihat di sini ada biru atau putihnya kenampakan di sini. Yang mana sebenarnya itu tidak sangat luar biasa sehingga Anda bisa hilangkan ini dan lakukan di sini overflow hidden. Oke, ada di sini yang namanya headwind ya. Sorry, saya akan tunjukkan di sini apa yang penting dulu sebelum kita lanjut. Tailwind CSS di sini selalu ada Tailwind Intelligence yang mana dia Anda lihat tadi kan ketika saya ketikkan overflow, terus saya di sini ada yang namanya auto completion-nya. Nah, kemudian di sini ada headwind ya. Ini dia headwind untuk shorting-nya jadi ketika Anda tadi lihat saya tulis tadi di sini overflow hidden dia langsung pergi ke sini. Itu hanya shorternya saja dari mana kelasnya mulainya. Itu aja sih, nggak ada yang paling penting di sini. Nah, sekarang harusnya bug yang tadi akan hilang dan kemudian Anda akan melihat di sini bagusnya luar biasa dengan menggunakan overflow hidden. Kemudian ini akan kita hapus. Kita akan ganti dengan gray 100 sama seperti yang di header ini. Coba kita refresh. Kira-kira ini dia. Kemudian hilangkan dulu yang ada di sini bordernya itu red rupanya. Nah, saya berpikir di sini untuk background ini ya terlalu terlalu besar untuk 100 ukurannya. Maka saya buat di sini 50 dan di sini saya buat 50. Maka harusnya Anda akan melihat di sini lebih light dari yang tadi. Namun saya pikir terlalu nampak jelas. Jadi saya buat di sini /50 atau Anda bisa buat di sini BG opacity 50 seperti itu. Jadi sehingga dia sebenarnya berbeda dengan yang ini dan yang ini, cuman tidak ketaranya karena like-nya jelas bahwa kita membuat opacity 50%. Cara cepatnya Anda bisa buat kasih stripe di sini. Jadi itu sama dengan BG gray 50 atau BG opacity 50. Begitu juga dengan yang bawah. Saya mau juga seperti itu. Alright, very cool. Apalagi yang Anda inginkan di sini? Misalnya Anda ingin membuat button di sini, itu sah-sah saja. Tinggal Anda buat di sini button atau identik dengan anchor atau apapun yang Anda inginkan lah. Anda bisa buat di sini new task, misalnya seperti itu. Nah, sekarang harusnya Anda akan melihat di sini. Nah, tekniknya ketika kita ingin membuat tulisannya di sini, Anda juga sudah pasti tahu bahwa ketika kita buat di sini ada penutup dan di sini ada penutup, kita tinggal buat di sini flex itemnya center, terus kita buat sini justify between. Item center ini kita hilangkan dulu biar supaya Anda melihat nanti bedanya apa ketika tidak memakai item center. Saya akan buat dulu di sini teksnya 5XL. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, guna item center tadi dia untuk membuat align-nya itu benar-benar center. Jadi sehingga saya buat di sini misalnya item center, Anda akan melihat bahwa new task ini akan ke tengah seperti itu. Very cool, right? Nah, Anda tidak perlu menulis CSS lagi, hanya dengan kelas-kelas saja sudah bisa. Dari mana saya hafal? Hanya karena biasa, bukan saya hafal mati-matian ini ya, jangan sampai salah. Kemudian di sini kan kita kasih kelas BG ping 500 dan kita buat di sini teksnya white dan kita buat sini PX-nya 4, terus P-nya kita buat 2,5. Kemudian ini kita buat 5 juga tidak ada masalah. Kita buat di sini rounded XL. Alright, refresh. Ini dia. Kita kasih font medium di sini, bisa juga. Text SM. Refresh. Very cool, tapi semi bold lebih seksi sepertinya daripada yang tadi.
Ya, kira-kira seperti itulah. Ada yang kurang di sini? Maybe ada. Cuman coba kita buat di sini dulu. Kita wrap ini ke dalam div, ya. Biar supaya apa? Biar supaya dia tetap di apa? Di kanan dan ini yang di kiri gitu. Nah, contohnya kita buat di sini card title, dan kita buat lagi di bawahnya di sini ada apa? Semacam span, card description, atau kita buat di sini lorem ipsum saja. Biasanya itu identik dengan lebih like daripada tulisan yang ada di atasnya. Kira-kira seperti ini. Ya. Oke, very cool. Kemudian apa lagi yang Anda bisa lakukan di sini? Anda bisa lakukan semuanya. Ya. Ini hanya contoh saja ketika Anda ingin membuat button di kanan seperti ini. Jadi ya, saya lupa di sini ingin memberitahu Anda bahwa ini bisa juga digunakan hover. Hover BG ping 600 misalnya. Jadi ketika kita hover, perhatikan ada efek di sana. Ya. Ada efek di sana yang itu sebenarnya tidak luar biasa. Kenapa? Hanya karena Anda tahu efek tersebut tidak ada transitionnya. Jadi Anda bisa buat di sini transition, terus Anda bisa buat durationnya berapa? Misalnya 200, ya. Maka ada lebih nice. Atau Anda bisa buat 300, maka lebih lama dari yang tadi. Tidak ada sulitnya sebenarnya menggunakan Tailwind CSS ini. Cuman jika kalian tidak mau mempelajarinya itu sangat rugi sebenarnya, karena Anda tahu bahwa Pacinta juga menggunakan Tailwind CSS itu, makanya sangat luar biasa, bisa bereksperimen atau improvisasi lah untuk desainnya, tidak monoton gitu. Ya, very cool. Kemudian Anda juga bisa memberi ring sih di sini. Jadi ring ini keluarnya di Tailwind CSS versi 2. Jadi ketika Anda buat di sini fokus outline none, ya, Anda bisa buat di sini fokus ring, terus Anda bisa di sini fokus border pula, tapi ring ping 100 misalnya. Jadi ketika misalnya Anda lihat di sini ketika dia fokus, harusnya ini dia. Nampak di situ jelas bahwa ketika Anda buat di sini 200, dia akan seperti ini kira-kira. Ya, ada fokusnya lah ya ketika Anda hover mouse-nya ke sana. Oke, very cool.